Menurut gue Park and Ride di Jakarta tuh masih belum bagus. Contoh nih ya, Park and Ride Fatmawati. Sebenarnya enak, lokasinya itu sebelahan sama stasiunnya, tapi slot mobilnya sedikit banget. Jam 8 pagi tuh mobilnya udah penuh. Kalau motor sih banyak slotnya. Nah kalau di Lebak Bulus nih ya, slotnya cukup banyak tapi jauh-jauh banget dari stasiun. Kalau yang motor tuh jauh banget. Dari parkiran motor ke stasiunnya mungkin jalannya sekilo. Yang mobil juga lebih dekat tapi jauh juga. Ya sayang aja kenapa bikin Park and Ride di Pasar Jumat. Padahal kan stasiunnya di Lebak Bulus, kejauhan. Yang paling enak parkir di Lebak Bulus itu parkirnya di Point Square, tapi kemahalan. Kalau parkir seharian ngantor tuh ya bisa kena gocap, mahal banget kan. Nah kalau kita mau transum, kita lebih banyak penumpangnya nih, kita harus pikirin juga salah satunya Park and Ride-nya. Kenapa? Karena kalau Park and Ride-nya enak dan harganya cukup oke gitu ya, itu ya pasti akan membuat orang ya nggak ragu lah dari rumah bawa mobil ke Park and Ride, dari sana berangkat naik keretanya, kan enak. Ya nanti paling ribet-ribet dikitnya naik taksi pas nyampe stasiun tujuan. Ya karena kan nggak semua orang kantornya itu di sebelah stasiun persis. Nah itu namanya adalah first mile, last mile. First mile itu artinya adalah bagaimana cara kita dari rumah berangkat ke stasiun keberangkatan. Kalau last mile itu gimana caranya kita berangkat dari stasiun kedatangan tuh ke kantor kita, ke tempat tujuan kita. Ya sebenarnya sih itu udah diakomodir oleh adanya Mikrotrans, adanya TJ segala macem. Contoh misal lo itu orang Jagakarsa nih ya, dari Rusun Jagakarsa lo mau pergi ke stasiun Fatmawati, bisa naik Jaklingko, bisa naik Mikrotrans tuh bisa. Nanti begitu nyampe di stasiun Bundaran HI, lo mau ke Balai Kota, misal lo kok jadi Balai Kota misal nih ya, lo bisa naik TJ 6A 6B, bisa. Tapi memang tidak semua orang mau naik Mikrotrans. Ada yang alasannya karena Mikrotransnya panas, mungkin dia manja. Ada yang Mikrotransnya jarang datang. Ada yang mungkin alasan trayek Mikrotrans dia itu terlalu muter-muter macam-macam. Kalau gue malas naik Mikrotrans alasannya karena kalau pagi sih gampang berangkatnya, tapi kalau pulang kehabisan mulu, penuh mulu kalau pulang, males jadinya. Jadi gue lebih suka bawa mobil ke Park and Ride. Dari sana baru tuh gue berangkat ke tempat tujuan gue. Nanti begitu pulang enak, nggak usah naik Mikrotrans, nggak usah nungguin rebut-rebutan lagi, naik mobil aja pulangnya. Ya kalau misalnya Park and Ride itu ditambah tentu akan membantu banget sih. Tapi emang sebenarnya Park and Ride itu lazimnya memang nggak ada di semua stasiun, betul. Stasiun yang ada Park and Ride itu lazimnya di stasiun ujung-ujung aja. Di Lebak Bulus iya. Nggak mungkin tuh bikin Park and Ride di Blok A, bikin Park and Ride di Blok M. Ya nggak mungkin. Kalau lo mau Park and Ride di Blok M ya bisa, parkirnya di Blok M Square, di mana itu pun parkirnya susah kan. Ya kalau Park and Ride di tengah kota ada sih, contohnya kayak di BNI City tuh ya. Itu kan di sekitaran Duku Atas ada Park and Ride-nya. Ya skenario orang kesana buat Park and Ride macem-macem. Ada yang gara-gara mau ke bandara, dia malas naruh mobilnya di bandara, mending naruhnya di stasiun BNI City, bisa. Nah kalau ngomongin last mile nih ya, gimana orang biar gampang dari stasiun kedatangan berangkat ke tempat kantornya yang murah. Karena kan kalau mungkin naik taksi agak mahal tuh. Naik ojek juga kadang-kadang banyak yang bilang mahal. Kalau misalnya dibikin banyak penyewaan sepeda di stasiun kedatangan tuh, kira-kira dicolongin apa kagak ya? Ya nggak tahu juga sih. Kalau gue sih minimal Park and Ride dulu lah, karena first mile itu lebih krusial dibanding last mile. Ya karena kan kalau kantor-kantor zaman now kebanyakannya kan lokasinya itu di sebelah stasiun banyak lah. Termasuk gue juga. Dan lagi kan kalau kantor-kantor di ring 1 tuh mah enak, banyak TJ-nya, banyak pilihan lah. Kalau menurut lu gimana? Lebih ribet berangkat dari rumahnya atau berangkat dari stasiun kedatangan ke kantor lu?